Hai, kembali lagi dengan aku Ruhwan. Oke teman-teman, jadi kali ini di segmen lagi yang berbeda. Di playlist terbaru ini yang belum aku tahu gitu loh, apa namanya. Aku lebih ingin kayak sharing tentang entah pengalaman atau perjalanan atau mungkin perspektif pandangan yang agak santai aja lah, santai, simpel sendiri. Kenapa aku buat video ini? Bagaimana diriku menyikapi sebuah keputusan, bagaimana diriku mendapat sebuah kesimpulan-kesimpulan dari sebuah perjalanan proses hidup. Sesuatu yang akan aku bahas di episode pertama ini tentang percaya diri. Kenapa aku ngambil percaya diri? Karena menurut aku, perspektif ini perlu aku sampaikan, terutama untuk kawanku yang sering memilih kalah akan setiap keadaan. Jadi sederhananya gini teman-teman, ini kita bahas story tentang aku berkawan, tentang pandanganku menilai kawanku. Ini berawal dari kisah nyata, sharing temanku, sampai aku dapat sebuah kesimpulan tentang kepercayaan diri itu. Menurut aku kepercayaan diri itu bukan hanya tentang bagaimana kita berbuat, tapi kepercayaan diri itu juga tentang bagaimana kita bersikap. Jadi kepercayaan diri itu sebenarnya menurut aku perspektif yang luas. Sederhananya orang sering bilang, bagaimana caranya kita ingin percaya terhadap orang lain, bagaimana orang lain bisa percaya pada diri kita jika kita sendiri tidak memiliki percaya pada diri kita sendiri. Itu agak klise ya menurut aku, karena kepercayaan diri itu memang bisa dibentuk. Tapi aku selalu menyadari dan menyepakati berdamai pada diriku sendiri bahwa kepercayaan diri itu adalah proses kita menemukan diri kita sesungguhnya. Atau kita berdamai pada diri kita untuk mencoba memberitahu atau menyampaikan ke orang lain bahwa kita ini ada. Ya kembali lagi yang tadi aku sampaikan tentang story aku sama kawanku ya. Perbincanganku dengan kawanku tentang percaya diri itu menurut aku sangat menarik. Mengapa? Karena dari cerita pengalamannya aku benar-benar bisa dapat tentang percaya diri. Jadi untuk kawanku ingin aku pertegas bahwa kepercayaan diri emang tidak mutlak dibentuk atau tercipta hanya karena diri kita yang ingin dilihat, atau hanya karena diri kita yang ingin menyampaikan bahwa kita ada dan kita jelas dan kita harus didengar. Seperti itu. Karena selalu kepercayaan diri ini dikaitkan dengan bagaimana kita berkomunikasi di depan, bagaimana kita interaksi dengan kawan, bagaimana kita berbicara untuk didengar, selalu berbicara tentang itu. Kalau kita bahas tentang kompleksitas di kepercayaan diri itu. Jadi singkatnya, kawanku ini termasuk orang yang percaya diri. Bahkan aku bilang percaya diri dari sejak aku kenal. Bahkan saat aku bertanya, kapan pertama kali kamu merasakan percaya diri? Dia dengan yakin, dengan tegas ngomong bahwa dia ini termasuk orang yang paling percaya diri sejak SD bahkan. Kenapa dia bilang dia orang yang paling percaya diri? Karena dia orang yang suka tampil, pengen tampil, dan harus tampil. Oke? Sekali lagi, dia orang yang suka tampil, pengen tampil, dan harus tampil. Oke? Jadi suka, pengen, dan harus. Jadi sesederhana itu saat itu menyederhanakan tentang arti dari percaya diri itu. Sampai di suatu momen dia ngomong, aku ini orang yang percaya diri boy. Apa aja aku berani. Apa yang berbicara tentang yang sesuatu untuk menunjukkan skillnya dia di depan. Pokoknya sesuatu yang untuk memberi di depan. Baik itu penampilan, baik itu berbicara, apapun itu. Dia sadar. Tapi semakin beranjak usia, masuk di dunia perkuliahan khususnya, lebih tepatnya seperti itu, dia merasa kepercayaan diri aja itu tidak cukup untuk seorang mahasiswa. Jadi aku cukup perhatikan dia termasuk salah satu kawanku yang aktif di organisasi kemahasiswaan. Jadi saat itu udah dikenal oleh kami, kawan-kawannya, dan dia udah berani melabelkan dirinya adalah orang yang percaya diri. Tapi saat itu pertama kali dia berdiskusi dalam organisasi-organisasi, itu dia hanya menjadi kambing congnya atau orang yang hanya mendengarkan tapi tidak bisa berbicara, hanya menjadi orang yang mendengarkan, pengen menyampaikan tapi tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan, sehingga dia hanya menjadi kambing congnya, diam mendengarkan orang-orang berbicara, orang berdebat,
orang diskusi, orang menyampaikan opini, orang berperang argumentasi, dia hanya bisa diam. Karena apa? Karena tidak adanya pengetahuan. Jadi, poin yang ingin aku share ke teman-teman, atau kawan-kawan adalah, semakin seiring berjalannya waktu, yang paling terpenting adalah yang kita butuhkan adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena apalah arti dari kepercayaan diri tanpa adanya pengetahuan? Oke, sekali lagi, apalah artinya kepercayaan diri tanpa adanya pengetahuan? Kembali lagi di story dari kawanku, kepercayaan dia yang menghubungkan antara kepercayaan diri dan pengetahuan. Jadi saat itu di dalam sebuah perkumpulan diskusi, dia hanya diam sampai akhirnya dia tersadarkan. Aku nih orang yang dulu percaya diri dan berani berbicara. Meskipun saat itu apa yang aku sampaikan belum tentu benar dan apa yang aku sampaikan kadang ditertawakan. Tapi sebagai mahasiswa atau agen intelektualitas atau agen mitra kritis, aku nggak bisa semerta-merta berbicara tanpa adanya data. Aku tidak bisa berbicara tanpa ada fakta. Aku tidak bisa berbicara seenaknya yang tidak bisa aku pertanggungjawabkan. Berangkat dari itulah maka kawanku memulai yang namanya membaca. Mana dia bilang dan dia melihat bahwa kenapa mereka bisa melakukan itu? Melakukan itu dalam artian berbicara di forum secara lantang, secara tegas, secara jelas caranya. Itu karena mereka membaca. Hal itulah yang menyadarkan dan memotivasi dan mendorong kawanku untuk memulai untuk membaca. Berawal dari membaca artikel sampai membaca buku-buku, sampai mengenal buku-buku sejarah, mengenal buku-buku politik. Hal itu dilakukan untuk apa? Untuk menambah kepercayaan diri. Karena ternyata orang yang menyadari, dan kami pun sepakat bahwa dia adalah orang percaya diri, itu tidak cukup bisa menunjukkan kepercayaan dirinya tanpa adanya pengetahuan. Sekali lagi, saya garis besar, bahwa kepercayaan diri akan lebih jelas bisa kita eksplor dengan adanya pengetahuan. Jadi pesan dalam video ini yang ingin aku sampaikan adalah khususnya untuk teman-teman. Jika kita ingin mempertajam kepercayaan diri kita, itu bukan dengan merubah penampilan, bukan berpenampilan lebih menarik. Mungkin berpenampilan dengan menarik, merubah penampilan, berpenampilan lebih rapi, itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi poin utamanya bukan itu. Tapi poin utamanya adalah menambah pengetahuanmu. Supaya apa? Supaya orang mendengarkan. Supaya apa? Supaya saat kamu menyampaikan argumentasi, orang akan mengamini bahwa itu adalah sebuah fakta. Apalah arti sebuah kepercayaan diri tanpa adanya pengetahuan? Itu yang dari awal aku coba untuk sampaikan ke kawan-kawan. Kepercayaan diri mutlak akan terbentuk. Bisa kita pertanggungjawabkan. Itu terbentuk atas dasar sebuah pengetahuan. Terbentuk atas dasar diri kita yang ingin belajar, terbentuk akan rasa penasaran kita untuk terus maju, terus berkembang. Semua itu tidak akan kita dapatkan tanpa adanya pengetahuan. Jadi pada video ini yang ingin aku bagikan, mari kita ubah fokus, bukan fokus kita terhadap perubahan-perubahan yang harus kita lakukan agar kita lebih percaya diri. Karena aku termasuk orang yang tidak percaya akan teori-teori. Kita bisa percaya diri dengan penampilan yang rapi, segala macam, itu perlu, sekali lagi perjelas, itu perlu dan menunjang untuk kepercayaan diri. Tapi itu bukan syarat mutlak untuk kita percaya diri. Karena yang aku lihat, setiap orang-orang yang percaya diri, khususnya dalam berbicara, adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang ingin didengarkan orang, dan orang yang memiliki pengetahuan yang ingin dia bagikan ke orang. Contoh, misalkan aku tidak akan bisa berbicara di beberapa organisasi di kampusku saat itu jika aku tidak memiliki kepercayaan diri bahwa aku memiliki data, aku memiliki fakta, dan aku mengerti apa yang ingin aku sampaikan. Seperti itu. Sekali lagi dari awal aku juga cuma menyampaikan bahwa video ini secara spesifik aku ingin tunjukkan ke kawanku, berawal dari kegelisahanku, keresahanku terhadap temanku. Tidak benar menurutku, tidak tepat untuk memaknai kepercayaan diri itu sendiri. Akan aku sampaikan sebuah kesimpulan dari video ini, yaitu kepercayaan diri akan terbentuk dengan rapi, akan terbentuk dengan tegak saat kita memiliki pengetahuan yang berlebih. Sederhananya, histori dari cerita kawanku adalah dia orang yang percaya diri, tapi dia bisa menjadi orang yang disegani. Dia udah membalut kepercayaan diri dengan pengetahuan. Pengetahuan didapat dari mana? Dari tadi membaca.
Dari awal dia memaksa dirinya untuk baca, yang awalnya membaca baru berapa lembar tidur. Sampai akhirnya dia menemukan cara bagaimana caranya biar diriku yang aku paksa untuk terus membaca. Karena jelas membaca adalah jendela dunia. Karena jelas membacalah yang membuat kita banyak kosakata. Karena membacalah yang membuat kita bisa berbicara dengan yakin dan percaya diri untuk ke orang yang ingin mendengarkan. Bagaimana orang yang ingin mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan jika kita sendiri tidak memiliki percaya diri? Maka satu-satunya jalan keluar untuk membuat dirimu percaya diri bukan merubah penampilanmu, tapi dengan menambah pengetahuanmu. Oke teman-teman, jadi di episode pertama ini mungkin ini aja pembahasan yang coba ingin aku sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Langsung saya undur diri. Saya Muhammad Ruhman. Salam keren Norman. Peace.